Shalom. Kita bersyukur pada malam ini oleh berkat kasih setia dan penyertaan Tuhan, kita diperkenankan sampai ke penghujung tahun 2021. Dan sebentar lagi akan memasuki tahun 2022. Ada banyak hal yang sudah terjadi selama tahun ini. Ada duka, ada suka, tapi kita percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Kita juga percaya Tuhan kita adalah Immanuel yang selalu menyertai kita masuk ke tahun baru dan akan juga beserta kita selama tahun baru 2022 nanti. Karena itu, pada malam ini bersama Home Ministry, kita bersyukuri kasih setia dan kebaikan Tuhan di rumah kita masing-masing. Karena persekutuan di dalam Tuhan selalu mulai dari keluarga. Dan 2-3 orang berkumpul dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan akan hadir bersama mereka. Kami berharap saudara diberkati oleh ibadah syukur untuk tahun 2021 Home Ministry. Let's start from home. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh memasuki hari yang terakhir di tahun 2021 Tuhan. Ada banyak hal yang kami alami, namun satu hal yang kami tahu dan kami rasakan dan kami lihat, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun kadangkala kami tidak setia, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang setia. Kami hanya mengucap syukur Tuhan. Kami mau bersyukur untuk kebaikan-Mu, kami bersyukur untuk kasih setiamu, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, yang Kau lakukan sepanjang tahun 2021 Tuhan. Biarlah ibadah tutup tahun pada malam hari ini Tuhan membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik kami juga di rumah kami masing-masing, kami mendapatkan sukacita, kekuatan, penghiburan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari kebinasaan maut, dan yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang menetapkan setiap langkahmu dan yang menjagamu. Jika engkau jatuh, engkau tidak akan tergeletak, sebab tangannya yang menopang. Hidupku
Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Oh Tuhan, Di dalam hidupku ku bersyukur. Oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Di dalam hidupku ku Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia.
setia, Kau mulia Bapa. Kau setia. Kau Tuhan yang setia selamanya. Kasih setiamu Tuhan tak berkesudahan bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Kau Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal selamanya. Kami menyembah-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan, glory bagi-Mu, kemuliaan, hormat bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak, Kau yang layak, Yesus Tuhan. Glory bagi-Mu Bapa, haleluya. Glory, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau katakan Kau Tuhan yang besar. Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala puji bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau Tuhan, Kau yang layak diadukan. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang Kau ajaib dan mulia Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diadukan. Sekali lagi kami mau katakan ya Tuhan. Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diadukan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak diadukan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Mari sama-sama berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dimanapun saudara berada, berikan kemuliaan bagi hormat, kemuliaan nama Raja. Di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu
Shalom, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berada di penghujung tahun ini, di hari terakhir, di bulan Desember tahun 2021 ini. Kami percaya kalau kami ada itu karena kasih setia Tuhan, itu karena anugerah Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Karena itu kami mau bersyukur pada malam hari ini. Kami rindu untuk menutup tahun ini bersama dengan Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan, mendengar firman Tuhan. Karena kami tahu apabila kami bisa melewati sepanjang tahun ini, itu semata-mata karena Tuhan yang membela kami, karena Tuhan yang berjalan di depan kami. Dan saat ini kami rindu mendengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Sobat Home Ministry, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Kita akan baca sampai dengan ayatnya yang ke-38. Lukas pasal pertama, ayat 26 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Elohim menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Elohim. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Elohim yang Maha Tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Elohim yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Elohim. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Elohim tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sobat Home Ministry, di hari terakhir di tahun 2021 ini, kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Kita akan belajar dari Maria. Maria ketika menerima pewahyuan dari Tuhan, Maria ketika menerima kabar dari malaikat itu, Maria adalah seorang perempuan muda. Maria bisa dikategorikan sebagai perempuan yang kurang pengalaman. Maria bisa dikategorikan sebagai perempuan yang belum banyak makan asam garam, saudara. Tetapi ada hal yang sangat menarik. Bagaimana respon Maria ketika Maria mendapatkan kabar bahwa dia akan mengandung. Saudara, pada hari Natal saya sudah khotbahkan, pada malam Natal saya sudah khotbahkan bagaimana kondisi Maria pada saat itu. Seorang perawan, seorang gadis, seorang yang tidak punya pengalaman, yang baru saja menikah. Dan dia pada saat itu sedang menunggu tunangannya datang untuk kemudian membawa dia tinggal bersama dengan dia, tinggal serumah dengan Yusuf. Tetapi tiba-tiba malaikat datang
dan memberikan penawaran lain kepada Maria. Malaikat datang menawarkan sebuah rencana yang lain, rencana yang baru, rencana yang tidak pernah ada di dalam kepala Maria, rencana yang tidak pernah terpikirkan oleh Maria, yaitu rencana dari sorga. Ketika mendengar kabar itu, saudara, Maria sangat terkejut. Ketika Maria menerima kabar dari sorga, pertama yang ada di kepala Maria, mustahil hal ini terjadi. Mustahil peristiwa ini terjadi di dalam kehidupan saya. Kenapa? Bagaimana mungkin saya akan mengandung? Bagaimana mungkin saya akan melahirkan seorang anak, padahal saya belum tinggal serumah, tinggal sekamar, berhubungan dengan suami saya? Ini adalah perkara yang mustahil, saudara. Di dalam kepolosan Maria, Maria coba melihat rencana Tuhan itu. Dalam kepolosan Maria, Maria coba menafsirkan perkataan malaikat itu. Karena itu Maria kemudian berkata, di dalam hatinya, dia hanya mampu berkata di dalam hatinya, apakah arti salammu itu? Selanjutnya, saudara, mari kita lihat ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Pertanyaan bagaimana hal itu mungkin terjadi adalah bagian dari pertanyaan kita. Ketika kita harus mempercayai firman Tuhan, ketika kita harus melihat kebenaran firman Tuhan. Seringkali, saudara, ketika kemudian firman Tuhan berkata kamu akan menjadi kepala bukan ekor, ketika firman Tuhan berkata bahwa kamu akan menikmati berkat-berkat Tuhan di tahun yang baru, firman Tuhan berkata bahwa aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman, firman Tuhan berkata bahwa kita akan kemudian mendapatkan hal-hal yang baik di tahun yang baik, di tahun yang baru. Pertanyaan kita sama dengan Maria. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Bagaimana mungkin peristiwa itu bisa terjadi di dalam hidup saya? Bagaimana mungkin perkataan Tuhan itu terjadi? Bagaimana mungkin firman Tuhan itu terrealisasi di dalam hidup saya? Padahal hidup saya saat ini dalam kondisi seperti ini. Dalam hidup saya saat ini tidak memiliki pekerjaan. Hidup saya saat ini sedang mengalami kesulitan. Hidup saya saat ini sepertinya semua jalan telah tertutup. Hari-hari di tahun 2021 ini saya mengalami banyak masalah, banyak persoalan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi di tahun 2022? Saudara, firman Tuhan mengajarkan kita sama seperti Maria, di dalam ketidaktahuannya, di dalam kepolosannya, di dalam ketidakpahamnya, di dalam ketidakpengertiannya, Maria coba menilai firman Tuhan itu. Maria coba menilai apa yang disampaikan malaikat itu dengan kelemahannya, dengan keterbatasannya, dengan ukuran dirinya. Kalau kita melihat firman Tuhan dengan keterbatasan kita, ukurannya keterbatasan kita, maka pertanyaan bagaimana mungkin hal itu terjadi pasti akan menjadi pertanyaan kita selamanya. Bagaimana mungkin hal itu terjadi di dalam hidup saya? Bagaimana mungkin saya diberkati? Bagaimana mungkin hidup saya mengalami pemulihan? Bagaimana mungkin kondisi saya akan membaik? Bagaimana mungkin yang terjadi dalam hidup kita adalah pertanyaan menggugat firman Tuhan? Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Saudara, kalau ini menjadi pertanyaan kita, ketika firman ini disampaikan bahwa Tuhan menyertai engkau, bahwa Immanuel itu ada beserta dengan engkau, ada beserta dengan kita, berjalan bersama dengan kita, dan mungkin yang ada di dalam kepala kita, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Dengar baik firman Tuhan ini. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh malaikat. Jawab malaikat itu kepadanya. Yang pertama, saudara, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Elohim yang Maha Tinggi akan menaungi engkau.
Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Elohim. Perhatikan baik-baik saudara. Yang pertama, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Yang pertama, ada intervensi Tuhan. Ada intervensi Tuhan. Tanpa intervensi Tuhan, maka hal itu tidak mungkin terjadi. Tanpa intervensi Tuhan, maka nggak mungkin kondisimu akan membaik. Tanpa intervensi Tuhan, tidak mungkin keadaan kita akan melihat hari-hari yang baik. Tanpa intervensi Tuhan, saudara, tidak mungkin ada perlindungan terhadap kesehatan kita. Tidak mungkin ada perlindungan terhadap kondisi keuangan kita. Tidak mungkin ada perlindungan terhadap kondisi keluarga kita. Yang pertama, intervensi dari surga. Biarkan Tuhan mengintervensi masa depanmu. Biarkan Tuhan mengintervensi jalan hidup kita. Biarkan Tuhan mengintervensi seluruh keadaan kita. Firman Tuhan berkata, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Bukankah di dalam hidup kita percaya ada Roh Kudus? Bukankah tubuh kita ini kita katakan adalah baitnya Roh Kudus? Bukankah kita katakan bahwa hidup kita ini adalah tempat tinggal dari Roh Kudus? Tubuh kita ini adalah tempat tinggal dari Roh Kudus. Kalau kita memiliki Roh Kudus, berarti intervensi Tuhan itu selalu tersedia buat kita. Intervensi Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Intervensi Tuhan itu selalu menemani kehidupan kita. Jadi kalau kita bertanya bagaimana mungkin hal itu terjadi, intervensi Tuhan. Dan intervensi Tuhan itu sudah disediakan buat kita. Sudah hadir di dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus. Karena itu biarkan Roh Kudus bekerja. Ketika kita akan meninggalkan tahun 2021 ini, kita mungkin melihat hari-hari kelam selama pandemi ini. Kita mungkin melihat banyak kesulitan selama pandemi ini. Kita mungkin mengalami banyak hari-hari buruk selama pandemi ini. Tapi saya ingin katakan, ada kabar baik buat kita. Ada berita sukacita untuk saudara dan saya. Sesungguhnya engkau mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, kita tahu bahwa kita bisa percaya itu bukan karena kita ingin percaya. Kita bisa percaya karena kasih karunia itu diberikan buat kita. Kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Kita mendapatkan kasih karunia dari sorga. Kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Kita mendapatkan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu ketika malaikat datang, salam yang diucapkan oleh malaikat kepada Maria, yaitu salam engkau yang dikaruniai. Salam engkau yang dikaruniai. Saudara percaya bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dikaruniai Tuhan. Karena kita orang-orang yang dikaruniai Tuhan, maka firman Tuhan ini berlaku buat kita. Tetapi ketika melihat kondisimu hari-hari ini, ketika melihat keadaanmu hari-hari ini, ketika melihat kelemahanmu hari-hari ini, ketika melihat keterbatasanmu hari-hari ini, engkau mungkin berkata, bagaimana mungkin firman Tuhan itu bisa terjadi di dalam hidup saya? Bagaimana mungkin berkat-berkat itu bisa tercurah di dalam kehidupan saya? Bagaimana mungkin mujizat itu bisa saya alami? Malam hari ini saya ingin katakan, ada intervensi Tuhan. Orang yang dikaruniai oleh Tuhan selalu akan melihat intervensi Tuhan di dalam hidupnya. Intervensi Tuhan yang sanggup membuat hal yang mustahil menjadi mungkin. Oleh karena itu mari kita lihat ayat 36. Malaikat ini kemudian berkata, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu.
Yang kedua, saudara, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Malaikat memberikan contoh kepada Maria. Malaikat memberikan referensi bagaimana pekerjaan Tuhan itu telah terjadi, telah dinyatakan. Bagaimana mujizat itu kemudian diungkapkan kepada Elisabet, saudara Maria yang Maria kenal cukup dekat, yang punya hubungan baik dengan Maria. Dia yang disebut mandul. Dia yang Maria tahu tidak mungkin melahirkan. Dia yang Maria tahu keadaannya. Dia yang Maria tahu kondisi keluarganya. Dia yang Maria tahu keinginan hatinya. Tapi dia sudah tua. Elisabet sudah tidak mungkin lagi melahirkan dalam ukuran manusia. Elisabet umurnya tua. Sudah mandul sejak dia muda. Dia bukan orang yang subur. Dia bukan orang yang pernah melahirkan anak. Dia adalah orang yang mandul sejak usia mudanya. Dan itu mustahil di masa tuanya dia bisa memperoleh keturunan. Tetapi malaikat memberikan referensi kepada Maria. Apa yang mustahil bagi manusia telah terjadi kepada Elisabet. Dan lihatlah keadaan Elisabet sebagai contoh bagaimana yang mustahil itu dijadikan mungkin oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, Tuhan selalu memberikan kita contoh. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Kalau itu menjadi pertanyaanmu, bukankah sudah banyak perbuatan-perbuatan baik selama tahun 2021? Bukankah sudah banyak hal-hal mustahil di tahun 2021 dinyatakan oleh Tuhan dalam hidup kita, terjadi dalam kehidupan kita? Bukankah tahun 2021 Tuhan sudah menyatakan mujizat demi mujizat, kasih karunia demi kasih karunia, kebaikan demi kebaikan, berkat demi berkat? Dan itulah tandanya bahwa hal itu pasti terjadi di tahun yang baru. Kalau tahun 2021 Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, itu akan menjadi contoh buat kita. Itu akan menjadi monumen buat kita. Itu akan menjadi panji-panji untuk kita. Itu akan menjadi peringatan buat kita bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan berjalan dan menulis kisah hidup kita di masa depan. Tuhan hadir untuk mengubah kehidupan kita. Tuhan datang untuk mengubah keadaan kita. Oleh karena itu, pada ayat yang ke-37, sebab bagi Elohim tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Elohim tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, saudara, tidak ada yang mustahil. Dan engkau yang percaya kepada Tuhan, saya yang percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil juga bagi orang percaya. Mendengar perkataan itu, Maria hanya mampu berkata pada akhirnya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, yang ketiga, ketika kita melihat kemustahilan demi kemustahilan, ketika kita melihat ketidakmungkinan demi ketidakmungkinan, ketika kita melihat kesulitan demi kesulitan, ketika kita melihat masalah demi masalah, mari kita rubah cara pandang kita. Mari kita rubah perspektif kita. Seperti Maria. Mari kita jadikan firman Tuhan itu sebagai satu-satunya kemungkinan yang terjadi dalam hidup kita. Bukan masalah yang akan datang. Bukan persoalan yang akan datang. Bukan kesulitan yang akan datang. Bukan kehancuran yang akan datang. Bukan ketidakmungkinan yang akan datang. Tetapi kehendak Tuhan yang terjadi.
Sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut firman Tuhan itu. Katakan kiri kanan, jadilah padamu menurut perkataan firman Tuhan itu. Sekali lagi saudara, katakan, jadilah padamu menurut firman Tuhan itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Ketika kami melihat kemustahilan, ketika kami melihat masalah yang sedang kami hadapi, yang sedang kami alami selama tahun 2021 ini, kami berjalan dalam situasi yang sulit karena pandemi yang tidak ada ujungnya ini. Tetapi kami percaya firman Tuhan mengingatkan kita, mengingatkan kami semua. Ketika kami harus bertanya, bagaimana mungkin rencana Tuhan itu terjadi? Bagaimana mungkin berkat-berkat Tuhan itu terjadi? Bagaimana mungkin mujizat Tuhan itu terjadi? Dan itu menjadi konsep berpikir kami. Mungkin itu saat ini yang kami pikirkan. Bagaimana mungkin kebaikan bisa kami alami di tahun 2022? Bagaimana mungkin berkat-berkat kami bisa alami di tahun 2022? Bagaimana mungkin mujizat kami alami di tahun 2022? Padahal hal-hal sulit ini belum berlalu. Bahkan di hari terakhir tahun ini kami masih terus bergumul. Tapi sama seperti Maria, saat ini kami hanya mau berharap kepadamu. Karena kami percaya ada intervensi Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kami, di dalam hidup kami. Kami percaya Roh Kudus bekerja, menyatakan kehendak Tuhan, bekerja, merealisasikan rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya ada intervensi Tuhan. Dan yang kedua, kami tahu Tuhan sudah memberikan banyak contoh kepada kami, dan kami percaya bahwa kalau Tuhan sudah menyertai kami tahun 2021, maka di tahun 2022 penyertaan Tuhan lebih dahsyat lagi terjadi dalam hidup kami. Karena bagi Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil. Dan kami yang percaya Tuhan, kami imani tidak ada yang mustahil. Semuanya mungkin terjadi karena Tuhan yang membuatnya terjadi. Karena itu, saat ini ya Tuhan, malam hari ini, di penghujung tahun ini, kami katakan kepadamu, jadilah pada kami, jadilah padaku, menurut firman Tuhan itu. Biarlah kehendak Tuhan yang dinyatakan, biarlah mujizat Tuhan yang disampaikan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari jemaat Tuhan yang di rumah nyanyikan pujian itu bersama-sama. Musim akan selalu berganti, namun kasih Tuhan tetap abadi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan Tuhan memberkati. ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari bersama-sama katakan, Tuhan akan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh Tanpa seizin-Mu, Tuhan, Tuhan selalu menolongku. Menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari katakan dengan segenap imanmu, Tuhan, Tuhan selalu menolongku. Dia selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia pasti mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Baik Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah, pengumuman dari Home Ministry. Home Ministry akan terus melayani jemaat Tuhan di tahun 2022 dengan pelayanan secara virtual untuk membawakan pengajaran yang berdasarkan firman Tuhan. Nantikan program-program Home Ministry. Let's start from home. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan suryaku
yang ku harapkan, karena surga akan menyala. Oh tiada pun gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kita akan menutup ibadah kita hari ini dan percaya bahwa di tahun yang baru nanti ada berkat-berkat Tuhan. Kita tutup ibadah malam hari ini dan kita tutup tahun ini dengan berkat-berkat Tuhan. Karena itu jemaat Tuhan, milik Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu. Diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Diberkatilah sumber-sumber mata pencarian, penghasilan, dan pekerjaan serta karirmu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh namanya, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan rohnya yang kudus, Ruach HaKodes, menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati, mari bersama-sama katakan, Amen. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Tahun Baru. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Dan Tahun Baru. Dan Tahun Baru.